Banyak anak muda yang pengen sukses langsung ngelihat contoh ekstrim kayak Elon Musk, Jeff Bezos, atau Mark Zuckerberg. Dari situ muncul pikiran, kalau mereka bisa jadi miliarder muda, kenapa gue nggak bisa? Masalahnya, perbandingan kayak gitu sering bikin kita gagal fokus. Elon Musk bisa bangun Tesla atau SpaceX karena modalnya triliunan, punya tim terbaik, dan hidup di ekosistem yang mendukung. Sementara kamu yang baru mulai kerja atau bisnis kecil, jelas jalurnya beda jauh. Akhirnya banyak Gen Z yang frustrasi, merasa hidupnya gagal hanya karena nggak bisa selevel sama orang yang ada di puncak piramida dunia. Padahal realitanya untuk jadi bagian dari 1% atas di Indonesia, kamu cukup punya tabungan 100 juta sampai 1 miliar. Itu pun udah bikin kamu jauh di depan kebanyakan orang. Jadi sebelum sibuk bandingin diri sama Elon Musk, coba tanyain dulu, apakah target realistis kamu sudah tercapai? Karena sukses itu bukan soal meniru orang lain, tapi gimana kamu bisa naik level sesuai dengan kapasitasmu sendiri. Kalau kita terlalu sibuk bandingin diri dengan Elon Musk, kita lupa satu hal. Dia pun melewati banyak masa sulit sebelum sampai di titik sekarang. Bedanya, skala masalahnya berbeda jauh. Kamu mungkin pusing mikirin bayar kos atau cicilan HP. Sementara Elon Musk dulu mikirin gimana nutup biaya perusahaan ratusan juta dolar. Intinya, setiap orang punya badai hidupnya masing-masing. Dan justru di masa sulit itulah mental ditempa. Kalau kamu bisa bertahan dan nggak kabur dari tanggung jawab, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat. Jadi jangan merasa gagal hanya karena hidupmu nggak spektakuler kayak Elon Musk. Nggak perlu langsung punya perusahaan kelas dunia untuk dianggap berhasil. Cukup bisa melewati masa sulitmu hari ini dengan kepala tegak, itu sudah bentuk kesuksesan yang nyata. Dari situlah langkah kecil menuju kesuksesan lebih besar akan terbentuk. Setelah paham bahwa masa sulit adalah bagian dari proses, langkah berikutnya adalah sadar bahwa kesuksesan selalu dibangun bertahap, bukan dengan lompat langsung ke puncak. Sayangnya, banyak anak muda salah kaprah. Mereka lihat Elon Musk dengan Tesla dan SpaceX-nya, lalu berpikir harus langsung bikin sesuatu yang selevel itu. Padahal jalurnya nggak bisa disamakan. Elon Musk sendiri nggak tiba-tiba punya perusahaan luar angkasa. Dia mulai dari Zip2, sebuah perusahaan software kecil. Dari situ lanjut ke PayPal, baru setelahnya dapat modal besar untuk masuk ke proyek yang jauh lebih berisiko. Semua ada tahapannya. Sama halnya dengan kita. Kalau sekarang kamu masih sibuk ngejar gaji 5 juta per bulan, itu bukan kegagalan. Itu justru step pertama yang realistis. Dari situ bisa naik ke 10 juta, lalu 20 juta, sampai akhirnya terkumpul modal untuk usaha lebih besar. Banyak Gen Z kecewa karena cuma lihat hasil akhir, tanpa sadar proses jangka panjang di baliknya. Mereka ingin kaya cepat, tapi lupa bahwa setiap orang sukses pasti melewati fase kecil terlebih dahulu. Jadi jangan minder dengan langkah kecilmu hari ini, justru itulah batu pijakan untuk menyiapkan level berikutnya. Salah satu kunci kenapa banyak orang bisa naik kelas secara finansial adalah kemampuan menunda kesenangan atau delay gratification. Sayangnya, ini juga salah satu hal yang paling sulit buat anak muda. Lihat orang lain beli HP baru, kita ikut-ikutan. Ada diskon dadakan di marketplace, langsung check out. Padahal kebiasaan kecil kayak gini kalau ditumpuk terus, bikin tabungan kita nggak pernah tumbuh. Elon Musk bisa invest besar di masa depan karena dia rela hidup sederhana di awal karir. Bukan berarti kita harus ekstrim kayak dia, tapi prinsipnya sama. Tahan diri buat nggak ngabisin uang di hal-hal yang cuma ngasih kepuasan sesaat. Bayangin kalau setiap bulan kamu bisa sisihin 30-40% gaji untuk tabungan atau investasi. Bukan buat top up game atau nongkrong tiap malam. Dalam beberapa tahun, hasilnya bakal jauh lebih kelihatan dibanding terus ngikutin gaya hidup konsumtif. Jadi, delay gratification bukan soal hidup pelit, tapi soal tahu mana prioritas. Kalau kamu bisa nunda kesenangan kecil hari ini, kamu sedang beli kebebasan finansial di masa depan. Dan itulah step realistis yang lebih masuk akal daripada mimpi instan ala miliarder dunia. Banyak Gen Z yang gagal berkembang karena terjebak mindset toksik, terus membandingkan diri dengan orang yang ada di level paling atas dunia. Lihat Elon Musk, Jeff Bezos, atau Mark Zuckerberg, lalu merasa hidupnya payah karena nggak bisa seperti mereka. Padahal perbandingan itu sama sekali nggak apple to apple. Elon Musk bisa main di level global karena dia punya modal, akses, dan ekosistem yang mendukung. Sementara kamu yang baru kerja 2 tahun atau baru merintis bisnis kecil, jelas jalurnya beda. Kalau kamu paksa ukur dirimu dengan standar Elon Musk, hasilnya cuma dua, minder atau frustasi. Realitanya, untuk jadi bagian 1% atas di Indonesia, kamu gak butuh triliunan. Punya tabungan 100 juta sampai 1 miliar aja udah bikin kamu jauh di depan mayoritas orang. Itu target realistis yang bisa kamu capai dengan disiplin tanpa harus jadi the next Elon Musk.
Jadi berhenti bandingin diri dengan miliarder dunia. Fokuslah bandingin dirimu dengan versi dirimu sendiri tahun lalu. Apakah ada progres? Kalau iya, berarti kamu sudah berjalan di jalur yang tepat. Banyak orang salah paham. Begitu dibilang harus realistis, mereka merasa itu sama aja dengan mengecilkan mimpi. Padahal realistis bukan berarti minder, tapi justru cara paling sehat untuk benar-benar maju. Contohnya begini, kamu boleh punya mimpi jadi miliarder. Tapi kalau hari ini tabunganmu masih di bawah 5 juta, target pertamamu bukan langsung bikin perusahaan kelas dunia, melainkan pastikan dulu punya dana darurat, mulai investasi kecil, atau membangun skill yang bisa dijual. Itu realistis, bukan minder. Elon Musk sendiri nggak langsung terjun ke proyek luar angkasa. Dia realistis, memulai dari software kecil, lalu naik ke PayPal, baru setelah itu masuk ke Tesla dan SpaceX. Jadi bahkan orang yang kita anggap luar biasa pun sebenarnya melewati langkah-langkah yang realistis. Kalau kamu terjebak pada mimpi yang terlalu jauh tanpa pijakan, kamu bakal cepat lelah, kamu bakal cepat frustasi, bahkan cepat menyerah. Tapi kalau kamu realistis, setiap pencapaian kecil akan terasa seperti kemenangan yang memotivasimu untuk lanjut naik level berikutnya. Setelah paham bahwa realistis itu bukan minder, pertanyaan berikutnya, langkah konkret apa yang bisa bikin kamu naik kelas? Jawabannya salah satunya ada di soft skill, terutama komunikasi. Banyak orang terlalu sibuk bandingin diri dengan Elon Musk yang visioner, padahal lupa kalau skill sederhana seperti komunikasi bisa jadi kunci pembuka peluang. Dengan komunikasi yang baik, kamu bisa membangun relasi, memperluas jaringan, bahkan membuka pintu rezeki yang nggak pernah kamu duga sebelumnya. Dan kabar baiknya, komunikasi ini bukan bakat bawaan. Siapapun bisa melatihnya, termasuk kamu yang merasa introvert sekalipun. Caranya sederhana. Belajar mendengar lebih banyak, bicara seperlunya, dan tetap profesional di berbagai situasi. Di dunia kerja maupun bisnis, orang dengan komunikasi yang baik seringkali lebih dipercaya. Mereka dianggap bisa diandalkan, dan itu membuka peluang lebih besar daripada sekedar punya kemampuan teknis. Jadi, kalau kamu ingin naik level tanpa harus bandingin diri dengan miliarder, mulailah kuasai skill komunikasi. Karena kadang, satu obrolan yang tepat bisa mengubah arah hidupmu. Selain komunikasi, hard skill juga penting banget buat anak muda. Dan di zaman sekarang, skill yang paling worth it untuk dipelajari adalah yang berhubungan dengan digital dan media sosial. Kenapa? Karena platform digital punya kekuatan unik, bisa mengubah orang biasa yang bukan siapa-siapa jadi seseorang yang dikenal secara luas. Kamu nggak perlu punya modal besar kayak Elon Musk untuk bikin perubahan. Cukup punya kreativitas, konsistensi, dan skill dasar seperti desain konten, copywriting, editing video, atau manajemen media sosial. Dengan skill ini, kamu bisa bangun personal brand, dapatin penghasilan tambahan, bahkan ngebuka peluang bisnis baru. Contoh nyatanya banyak, ada orang yang awalnya bikin konten edukasi sederhana, lama-lama jadi influencer yang punya income stabil. Ada juga yang awalnya cuma belajar desain di Canva, tapi akhirnya bisa dapat klien dari luar negeri. Jadi daripada sibuk iri sama miliarder dunia, lebih baik kamu fokus mengasah hard skill yang relevan dengan eranya. Karena skill inilah yang bisa jadi modal nyata untuk bikin langkah-langkah realistismu terasa lebih cepat. Kemudian juga banyak anak muda sekarang terobsesi jadi influencer. Lihat orang lain viral, langsung kepengen juga. Padahal yang kelihatan di permukaan hanyalah hasil akhirnya. Follower banyak, brand masuk, uang mengalir. Yang jarang dilihat adalah proses panjang di baliknya, yaitu konsistensi bikin konten, menghadapi kritik, sampai jatuh bangun cari momentum. Jadi influencer itu memang bukan jalan mudah, tapi kalau berhasil dapat momentumnya, bisa jadi masuk ke banyak kesempatan. Mulai dari networking, cash flow tambahan, sampai exposure untuk ide atau bisnis yang kamu bangun. Artinya influencer bukan tujuan akhir, tapi kendaraan untuk membuka pintu baru. Dan inilah bedanya dengan terus bandingin diri ke Elon Musk. Gak perlu bikin roket atau mobil listrik buat dikenal. Dengan modal skill digital dan keberanian konsisten, kamu bisa bangun panggung kamu sendiri sesuai dengan levelmu. Dari situ kesempatan lain akan datang. Jadi daripada frustasi karena hidupmu gak selevel miliarder dunia, lebih baik lihat apa yang realistis di tanganmu sekarang. Karena kadang pintu besar justru terbuka lewat langkah kecil yang kamu ulangi setiap hari. Jadi salah satu alasan kenapa banyak anak muda frustasi adalah karena mereka terlalu sering bandingin diri dengan orang-orang yang ada di puncak dunia. Lihat Elon Musk selalu minder karena hidupnya jauh berbeda. Padahal kuncinya bukan dibandingin, tapi di bagaimana kamu bisa fokus ke langkah realistis yang sesuai dengan level kamu hari ini. Ingat, sukses itu step by step,
Mulai dari bertahan di masa sulit, belajar menunda kesenangan, bangun skill komunikasi, kuasai skill digital, sampai berani konsisten bangun personal brand. Semua itu jauh lebih nyata daripada sibuk iri dengan pencapaian para miliarder di luaran sana. Jadi berhenti bandingin diri kamu dengan Elon Musk. Bandingkan aja dirimu dengan versi dirimu kemarin. Kalau ada progres sekecil apapun itu, berarti kamu sudah di jalan yang benar. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bikin kamu mikir lebih dalam soal arti sukses dan berani mempertanyakan lagi hal-hal yang selama ini belum banyak dipertanyakan. Sampai jumpa di video sang perintis yang berikutnya.